Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala akan segala limpahan rahmat dan berkah darinya. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Dan tak lupa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Bagi penonton yang belum subscribe channel YouTube saya, mohon di-subscribe terlebih dahulu dan klik tombol lonceng notifikasinya agar mengetahui update video saya yang terbaru. Dan tentunya itu juga merupakan pemantik semangat saya ya untuk terus berkarya, membuat konten-konten tentang pusaka Nusantara demi kelestarian dan kemajuannya. Baik, dalam video kali ini kita akan mereview sebuah bilah badik yang baru saya dapatkan ya. Jadi ini kemarin saya dapatkan dari salah seorang teman di Bandung ya. Sebenarnya dia orang Lampung tetapi sudah lama tinggal di Bandung. Jadi ini kemarin saya dapatkan dari beliau sebuah bilah badik Sumatera. Nah, ini kita review terlebih dahulu dari segi pakaiannya ya. Nah, ini kalau kita lihat dari pakaiannya, ini full dari kemuning ya, dengan aksesoris tanduk. Yang dimaksud dengan aksesoris itu pada bagian hulu di bawah ini, kemudian bagian atas apa namanya ya, kalau di keris mungkin disebut sampir ya, bagian yang mana untuk bilah itu masuk yang memiliki lubang. Kalau di keris disebut sampir, tapi kalau di badik ini saya tidak tahu apa namanya ya. Mungkin kalau bagi penonton yang mengetahui namanya bisa diinformasikan di kolom komentar. Kemudian untuk yang di bagian tapak atau kasutnya juga dari tanduk. Jadi kalau kayunya full dengan kayu kemuning ya. Dan ini untuk model pakaian seperti ini sangat familiar ya di badik-badik bagian Sumatera bagian selatan itu. Baik itu misalnya yang seperti ini di Manak ada, di Rakang Culuk juga ada, di Capit juga ada begitu ya. Tetapi itu saya mengetahui dari postingan teman-teman saya di media sosial, karena kalau saya lihat dengan model pakaian seperti ini ada mereka menyebutnya manak, ada yang menyebutnya siwar, dan ada juga menyebutnya capit begitu. Tapi dari sisi bilah saya belum tahu pasti ya, kecuali untuk di bagian gen badik lain seperti badik capit dan pangeran nungkal begitu. Kemudian ada juga seperti ini yang disebut dodong, itu makanya perlu pendalaman lebih lagi ya, karena kita harus mengetahui tentang ciri masing-masing pusaka yang saya sebut tadi begitu. Nah, kalau kita lihat ini, kita lihat bilahnya. Nah, bilahnya seperti ini ya. Info dari tuan sebelumnya, teman saya di Bandung itu, beliau mengatakan kepada saya bahwasannya beliau mendapatkannya dari seseorang yang menyatakan ini sepuh, tetapi jika dilihat lebih detailnya, itu memang untuk pusakanya ini tidak bisa dibilang antik ya. Mungkin kalau untuk berumur memang sudah berumur ya, mungkin 20 tahun lebih. Tetapi biasanya seperti kalau yang saya ketahui dari pengalaman saya bahwasanya untuk bilah-bilah antik itu, kalau untuk patina karatnya, dia tuh lebih kepada apa ya, hitam begitu. Jadi untuk patina yang seperti itu, dia sudah bersifat melindung bilah, yang mana apabila kita bersihkan dan kita copot, itu malah membuat bilahnya itu berlubang, kalau yang menghitam. Tetapi ini kalau kita lihat untuk daripada karatnya ini masih memerah begitu ya. Tetapi ini memang sudah berumur juga begitu. Nah, informasi juga yang saya dapatkan dari teman saya di Bandung itu mengatakan bahwasannya ini namanya badik Rakang Culuk. Badik Rakang Culuk. Nah, itu yang perlu saya garis bawahi ya, bahwasannya saya pun masih bingung juga untuk gen-gen badik Sumatera, yang mana itu untuk penyebutannya sangat banyak ya.
ada manak, ada sewar, ada rakang culuk, ada dodong, kemudian apalagi ya, capit begitu. Nah, yang saya ketahui pasti itu hanya untuk capit dan pangeran nungkal. Ada lagi namanya pangeran nungkal begitu. Kalau capit bagian daripada keningnya atau tegelen di Karo ya. Kening itu adalah bagian bulat yang menghubungkan antara bilah dan puting begitu. Yang bulat seperti ini. Nah, ini disebut dengan kening atau bekening begitu. Nah, kalau capit yang saya ketahui bahwasannya kalau capit itu bagian yang menonjol antara sisi kanan dan kiri itu, dia tidak merupakan dari satu bagian besi yang menyatu begitu ya, tetapi ada bagian besi yang memang ditempel atau dicapitkan dia di sisi kanan dan kiri. Kemudian dibentuk sesuai dengan mengikuti daripada bilahnya begitu. Jadi kalau untuk bagian keningnya, kalau untuk capit itu ialah bagian tidak merupakan satu bagian daripada logam badik itu sendiri, tetapi ia dibentuk dari logam besi yang lain kemudian ditempelkan, itu yang capit. Kalau pangeran nungkal yang saya ketahui untuk daripada bagian keningnya ini dia menyatu, tetapi dia membentuk persegi 8. Dia membentuk persegi 8 begitu. Jadi dia ada sudut-sudutnya di sini. Di bagian keningnya yang membentuk segi 8 begitu. Itu yang disebut dengan pangeran nungkal. Nah, kalau untuk manak, kemudian rakang culuk, kemudian sewar, dodong, itu saya tidak tahu pasti bagaimana ciri khas tertentu sehingga namanya berbeda begitu ya. Bagaimana itu manak, bagaimana itu rakang culuk, bagaimana itu sewar begitu. Karena kalau sepintas lalu kita lihat atau saya lihat itu di antara bilah-bilah yang saya sebutkan tadi itu hampir sama begitu. Dan pakaiannya pun ada yang sama juga. Seperti yang saya lihat di media sosial Facebook ya, dengan model pakaian seperti ini, kemudian bilah yang hampir sama seperti ini, ada yang mengatakan sewar, ada yang mengatakan rakang culuk. Dan itu yang membuat saya masih bingung untuk saat ini ya. Itu untuk cirinya bagaimana? Yang kalau dikatakan itu bagaimana dia sewar, bagaimana dia manak, bagaimana dia rakang culuk begitu. Kalau capit dan pangeran nungkal saya mengetahui. Kemudian ada lagi dari gen badik Sumatera lain yaitu bulu rambau. Kalau bulu rambau itu dia memiliki lawi. Ini bagian ini namanya lawi ya, bagian sudut yang di sini. Ini namanya lawi. Kalau untuk badik-badik Sumatera yang seperti ini, dia tidak pala lancip ya lawinya, tidak pala runcing. Kalau untuk bagian daripada lawi di bulu rambau itu dia agak panjang, kemudian ia ada seperti membentuk kembang kacang ataupun bagian yang diukir begitu ya, seperti terkesan ada kembang kacang ya begitu kalau bulu rambau begitu. Nah, mungkin kalau bagi teman-teman atau para penonton yang mengetahui tentang ciri tertentu dari badik, badik manak, rakang culuk ataupun sewar, baik itu dari sisi bila atau pakaiannya bisa diinformasikan atau ditulis di kolom komentar ya sebagai bahan pembelajaran kita bersama. Nah, kalau saya lihat dari untuk bilahnya ini cukup mungil ya. Ini sudah saya ukur tadi itu panjangnya hanya 15 cm. Begitu. Dan untuk daripada sisinya ini tidak kepala lebar ya, begitu ya. Nah, kalau untuk yang seperti ini, apakah dia itu masuk dalam pada bagian untuk pelengkap busana ya? Karena kalau untuk diselitkan di pinggang ini untuk ukuran yang seperti ini kurang ideal ya, kurang menonjol begitu. Ya umumnya yang umumnya saya miliki itu seperti ini, misalnya 20 cm ke atas lah begitu. Dan kalau misalnya ini diselitkan, kalau dia sudah lengkap pakaiannya, kalau dia diselitkan itu tampak ideal begitu. Kalau ini kurang ideal, dia sangat kecil sekali ya.
Nah, apakah ini fungsinya seperti keris pada umumnya ya, yang mana kalau untuk kecil itu disebut azimat atau jimatan, kemudian untuk yang 20 senti itu ukuran selit begitu, atau di Jawa dikenal dengan patram, atau yang lebih panjang lagi itu keris tarung atau keris normal begitu ya. Nah, apakah untuk panjang daripada badik ini juga mengikuti fungsi sebagaimana keris begitu? Kalau fungsinya ini sebagai pelengkap pakaian, ini saya kira tidak cocok ya, kurang ideal. Apakah ia ini juga digunakan sebagai azimat atau jimatan? Itu saya rasa masuk akal, karena kalau untuk ageman pelengkap busana itu kurang tepat. Tetapi mungkin ini fungsinya dulu sebagai azimat ya. Yang mana ketika dibuat bilah ini ia diadakan ritual atau lelaku tertentu, yang mana itu memasukkan energi tertentu dan ia menjadi azimat atau jimat begitu. Tetapi kalau saya sendiri kiblatnya dalam memelihara atau merawat pusaka itu tidak tidak berkiblat kepada hal-hal esoteris ya. Saya hanya mengagumi dari sisi fisiknya saja begitu. Sangat cantik sekali. Dan seperti yang pernah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, kita jangan alergi atau hanya fanatik terhadap bilah-bilah tua atau sepuh ya, karena hanya fanatik atau fokus kepada bilah-bilah antik atau sepuh, bagaimana eksistensi dari pusaka tersebut? Artinya mungkin kalau kita hanya fanatik kepada bilah-bilah tua atau sepuh, itu pertama si pusaka itu juga akan apa ya, akan tidak terjadi begitu. Lama-kelamaan itu bisa hilang pusaka itu. Kemudian eksistensi daripada pandai atau empu di zaman kini itu akan lenyap, karena dengan tidak adanya para pelestari pusaka baru, bagaimana para empu dan pandai memproduksi pusaka-pusakanya. Nah, begitu. Jadi kalau kita ada memiliki pusaka-pusaka baru dan tidak alergi terhadap pusaka baru tersebut, itu juga mendukung kelestarian atau eksistensi daripada para pandai ataupun empu begitu. Sangat cantik sekali. Nah, dan umumnya seperti yang saya informasikan tadi ya, kalau di pantai timur Sumatera itu, Sumatera Timur zaman dahulu ya, sekarang Sumatera Utara. Kalau untuk yang seperti ini, baik itu dia jenis capit ataupun pangeran nungkal ataupun badik-badik yang sebelumnya saya sebutkan, itu diratakan saja, disebut tumbuk lada begitu. Karena ia bilahnya melengkung, kemudian lawinya tidak terlalu tajam dan panjang, kemudian memiliki kening, kemudian ada puting. Kalau di pantai timur Sumatera ya rata saja masyarakat pantai timur Sumatera itu mengatakan kalau bilahnya ini ialah bila tumbuk lada begitu. Nah, kalau tetapi saya informasikan sebelumnya, kalau tumbuk lada itu dia memiliki pakem pakaian tersendiri ya, yang mana biasanya untuk bagian daripada sampir ini, kalau di keris namanya sampir ya. Bagian sampir itu biasanya kalau di badik, di bagian yang tumbuk ladanya ia ada dia lebih bulat atau menonjol begitu ya, tidak panjang seperti ini. Yang mana iya, itu disebut kembang kacang kalau di pakaian badiknya. Nah, jadi ini saya contohkan, saya ambil contoh terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Ini disebut kembang kacang. Kalau di keris, kembang kacang itu ialah telali gajah ya, begitu. Jadi kalau di pakaian tumbuk lada ini disebut kembang kacang karena mungkin menyerupai daripada apa ya, bentukan-bentukan kulit kacang begitu. Jadi memang untuk khazanah pusaka Nusantara itu sangat kaya ya. Jadi memang kita perlu mendalami lagi dengan belajar ataupun sering berbagi informasi ataupun sharing kepada para teman-teman kita sesama pecinta pusaka. Begitu. Baik, ya sampai di sini dulu video kali ini. Pesan saya itu kita jangan alergi terhadap pusaka ya.
Baik itu kita kiblatnya hal esoteris ataupun hanya fisiknya saja atau eksoteris, itu yang penting kita sama-sama melestarikan. Dan pesan saya juga, ya kita jangan terlalu jangan terlalu fokus kepada sisi esoteris juga. Jadi kita harus menyeimbangkan antara logika berpikir dan berpikir dan hal-hal esoteris itu. Karena dalam agama pun memang kita diberi warning atau instruksi bahwasanya orang-orang beriman itu percaya kepada hal-hal yang gaib, tetapi kita jangan sampai mendewakan begitu. Nah, itu pesan saya. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, mohon di-subscribe kanal YouTube saya dan klik tombol loncengnya. Yang subscribe dan mengklik tombol loncengnya, saya doakan panjang umurnya, murah rezekinya, dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.